Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Arafrizal, NPM 2110631070073. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Haji Ine Rahayu, PMPD, dengan judul perkembangan dan pertumbuhan. Baik, selanjutnya ada pengertian. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikolog. Sebagai psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Secara umum, kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya keduanya berkaitan dengan perubahan pada diri individu. Perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertumbuhan ukuran berat serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Lalu di sini ada pertumbuhan. Pertumbuhan atau growth sendiri merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam biologi, sehingga pengertiannya lebih bersifat biologis. C. P. Chaplin tahun 2002 mengartikan pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai dari suatu keseluruhan. Menurut A. E. Sinolungan tahun 1997, pertumbuhan menunjukkan pada perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat diukur atau dihitung seperti panjang atau berat tubuh, sedangkan Ahmad Tontowi tahun 1993 mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran size sebagai akibat dari adanya perbanyakan multiplication sel-sel. Baik, di sini ada perkembangan. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Harlock 1976 ayat 2, Seifert dan Hoffnung 1994 ayat 9 mendefinisikan perkembangan sebagai long-term change in a person's growth, feelings, pattern of thinking, social relationship, and motor skill. Sementara itu, Diani E. Papalia tahun 2008 ayat 3 mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati, pertumbuhan, perubahan dalam bentuk, dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian-bagian fungsional, dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang dimiliki pelajari. Menurut Van de Daele, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Kesimpulan, perkembangan manusia dari masa bayi sampai dewasa merupakan satu siklus kehidupan yang berawal dari kelahiran sampai garis besarnya. Kehidupan itu berlangsung dalam masa pertumbuhan sejak bayi sampai masa dewasa yang disebut masa progresif. Masa ini terjadi karena adanya kemajuan-kemajuan menuju keadaan paripurna seorang manusia dewasa, yaitu sampai usia kurang lebih 25 tahun. Keadaan manusia dewasa antara 25 sampai 50 tahun, relatif lebih tenggang dibandingkan dengan masa sebelumnya. Oleh karena itu disebut masa stabil. Karena kondisi fisik manusia sejak sekitar 50 tahun mulai mengalami kemunduran, maka masa itu merupakan masa regresif. Pembagian dalam 3 masa tersebut lebih menggambarkan keadaan jasmani manusia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.